wabarakatuh. Selamat sore sahabat Herlina dimanapun berada. Senang sekali Yayasan Herlina Satu Hati Learning Center dapat bersua kembali dengan para sahabat di acara Ngabuburit Online Keilmuan Semarak Ramadan 1443 Hijriah putaran kedua yang kali ini mengambil tema tentang peran penting notaris dalam mendukung investasi dalam rangka mendukung investasi titik nih. Di hari ke-18 Ramadan ini tahun 2022 kali ini, di mana tema diskusi kali ini tentu saja yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri handal yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia ilmu kenotariatan, yaitu Bapak Dr. Supriyadi SHMKN, Notaris PPAT Kabupaten Semarang, kemudian Ibu Dewi Padusi Daeng Muri SHMKN Notaris PPAT Kota Semarang, dan akan dipandu juga oleh moderator kesayangan kita yang cantik dan pintar, Mbak Yosepin Senilia SHMKN Notaris dan PPAT Magelang. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sedang menggalakkan investasi dan mempermudah syarat-syaratnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana peran kita amat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat termasuk investor. Nah, itu temanya ya intinya. Kemudian kami sampaikan rundown susunan acara sore hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Sambutan dari pembina yayasan, 5. Pembukaan diskusi dan pengantar sekaligus perkenalan dari moderator, kemudian 6. Penyampaian materi pertama oleh narasumber pertama, kedua penyampaian materi kedua oleh narasumber kedua, 8. Sesi tanya jawab, 9. Kesimpulan dan penutup diskusi, ke-10 penutupan keseluruhan acara Zoom meeting. Demikian rundown acara diskusi kita di sore hari ini, dan kita sampai di acara pertama yaitu pembukaan. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Karena peserta sudah ramai, lumayan ya, 39 peserta. Alangkah baiknya kita mulai saja ya dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Pak Abdul Fattah, Notaris CPAT Kendal, acara kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Monggo Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Selamat sore, suara saya bisa dengar ya? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Ngabuburit Online Keilmuan, sebelum saya baca doa, saya sampaikan doa akan dibaca sesuai agama Islam. Di antara kita, di antara peserta, ada yang non-muslim, diharapkan untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah hasil maqasidana waqdi hawaijana ya Allah. Allahumma ya Allah, pada kesempatan ini kami mengadakan seminar keilmuan tentang Ngabuburit Online Keilmuan tentang peran penting notaris dalam mendukung iklim investasi. Semoga acara yang kami laksanakan adalah bagian dari upaya kami yang senantiasa memperbaiki diri kami, memperbanyak ilmu dan wawasan kami, sehingga ilmu yang kami dapatkan
dapat membawa kami kepada kebaikan dan kesuksesan kami, baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, karuniakan acara ini kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, yang dengan ilmu ini kami dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan dengan demikian kami di dalam menjalankan tugas dan jabatan kami maupun keseharian kami senantiasa mendapatkan bimbingan dan arahan-Mu, sehingga kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kami raih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya untuk bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Fattah. Demikian pembacaan doa dari Ustadz kita. Semoga acara kita ini lancar dan sukses sampai selesai. Menginjak acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Monggo panitia disiapin lagunya. Terima kasih. Monggo berdiri 1, 2, 3. Mas Riko, lagunya. Ini dirinya, atau saya langsung ngabarin aja Mas Riko? Gimana? Monggo MC bisa di unmute lebih dahulu. Yang
Oke. Terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali. Oke. Terima kasih untuk lagunya. Kemudian ini adalah sambutan yang ketiga, acara keempat adalah sambutan dari pembina yayasan, yaitu Bapak Aris Widi Hidayat yang hari SDMKN. Beliau ini juga pengurus Kabid PP Pusat IPA Pusat untuk Koordinator Wilayah Sejawa untuk menyampaikan sambutan acara sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Aris. Oh, nyun sewu. Ada yang kelupaan. Kebetulan hari ini beliau berulang tahun, 18 April ini beliau berulang tahun yang ke titik rahasia kayaknya ya Pak Aris. Kami ucapkan atas nama yayasan, kami ucapkan selamat ulang tahun Pak Aris. Barakallahu fiik. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya beli. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Dan lagunya Pak, atas nama yayasan dari HSLC, seluruh anggota, bina, pengurus dan peserta hari ini mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak Aris, panjang umur, happy birthday, barakallahu fi umurik, sehat selalu, sukses urusan dunia akhiratnya ya Pak. Amin. Amin. Monggo Pak Aris, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan sambutan untuk acara sore hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita limpahan rahmat kita dapatkan, salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga sampai hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat Zoom dalam acara ngabuburit sore hari ini. Yang terhormat Ibu Herlina, Bu Ketua Pembina Yayasan Sahabat Rina Satu Hati untuk Negeri. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Ahmad Nasir. Yang terhormat juga para narasumber, Bapak Dr. Pri, sore Pak Pri, Pak Dokter, juga selamat sore juga untuk narasumber yang kedua, Ibu Kandidat Dokter Dewi Padusi Daimuri, semoga cepat sidang tertutupnya maupun sidang terbukanya Mbak Dewi bisa menambah dokter di HSLC ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, MC, kemudian moderator Mbak Jenny, dan yang menyiapkan perangkat-perangkat, host Mas Desa, Mas Riko, Pak Sam, dan teman-teman yang lain, dan juga selamat datang, selamat sore pada partisipan pada hari ini. Acara hari ini merupakan acara yang kedua ngabuburit keilmuan di Bapak Komandan Pak Dr. Supriyadi. Juga beliau saat ini menjadi narasumber hari ini. Kemudian memang ada beberapa kegiatan yayasan selama Ramadan ini yang sudah berlangsung, hotmil yang pertama dan hotmil yang kedua kemarin sekaligus baksos di rumah Ibu Ketua Pembina Berlina, juga di baksos yang sudah dilaksanakan di Demak maupun di Batang sudah kita laksanakan.
hari ini acara ngabuburit yang kedua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih pada ngabuburit hari ini. Semoga acara ngabuburit hari ini, ngabuburit keilmuan hari ini bisa kita rasakan manfaatnya, karena narasumber hari ini juga narasumber yang tidak asing lagi di notaris PPAT di Jawa Tengah ini. Harapan kami rekan-rekan bisa ikut serta sampai akhir nanti dan bisa kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada narasumber hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya Mbak Nurul. Sampun nggih, Bapak. Iya, terima kasih Pak Aris untuk sambutannya untuk acara sore hari ini, mewakili dari HSLC. Kemudian kita sampai di acara kelima, yaitu pembukaan diskusi dan pengantar perkenalan dari moderator. Dalam hal ini adalah Mbak Yosepin Senilia, SHMKN, Notaris dan PPAT Magelang. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Seni. Monggo Mbak Seni. Oke, terima kasih Bu MC yang cantik, Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, apa kabar semuanya hari ini? Tentunya semuanya kabar baik ya, dan semoga masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kami ucapkan selamat bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini di acara ngabuburit online Keilmuan Semarak Ramadan yang diselenggarakan oleh Herlina Satu Hati Learning Center atau HSLC. Senang sekali rasanya atas kebersamaan kita kali ini. Maka perkenalkan saya Yosepin Cenilia Hirani SHMKN, Notaris dan PPAT Kabupaten Magelang yang akan memandu acara diskusi pada sore hari ini. Tema webinar kali ini yaitu tentang peranan penting notaris dalam mendukung iklim investasi. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai apakah notaris berperan dalam upaya melindungi para investor yang bersifat preventif atau pencegahan. Juga akan membahas bagaimana peran notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi para investor, dan juga membahas mengenai konsekuensi notaris dalam jasa pelayanan hukum bagi investor terkait dengan akta pendirian PT, tanggung jawab perdata maupun secara administrasinya. Nah, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh para narasumber yang hebat dan luar biasa yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya perkenalkan untuk narasumber yang pertama, kita perkenalkan yaitu Ibu Dewi Padusi Daengmuri SHMKN. Selamat sore Ibu, apakah bisa mendengar suara saya Ibu? Bu Dewi. Sore Ibu. Sore Bu Mado. Ya. Mendengar. Ibu. Sore Ya, baik, Ibu. Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Dewi ini lahir di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1974. Beliau adalah seorang notaris dan PPAT di Kota Semarang. Pendidikan terakhir yang ditempuh S2 Kenotariatan di Undip, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Beliau juga aktif mengisi channel YouTube
di Dewi Padusi tentang belajar hukum waris Islam bersama Dewi Padusi. Kemudian beliau juga telah menerbitkan buku yang berjudul Penyelesaian Wan Prestasi dalam Perjanjian Pemborongan. Buku tersebut sudah beredar dan bisa didapatkan di toko buku Gramedia dan online. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Supriyadi SHMKN. Selamat sore Bapak Dr. Supriyadi. Selamat sore, Bu Nurul. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Dr. Supriyadi lahir di Kebumen pada tanggal 2 Februari. Beliau adalah seorang notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang. Beliau juga seorang akademisi dan atau dosen. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya persilahkan untuk sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Saya persilahkan kepada Ibu Dewi Padusi SHMKN untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Gus Josephine ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ketua Pembina Yayasan yaitu Bapak Aris Widi, yang terhormat kepada Ibu Herlina selaku Dewan Pembina, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Pembina dan para pengurus Herlina Satu Hati Learning Center HSLC, yang terhormat kepada Bapak Ibu Panitia, yang terhormat kepada Ibu Moderator, dan yang terhormat kepada para peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di sini saya akan mengisi materi webinar berkaitan dengan judul urgensi peran notaris dalam investasi mencapai kepastian hukum bagi para investor. Bisa saya buka slide-nya? Bagian host, saya share screen ya. Di sini materi saya berkaitan dengan urgensi peran notaris dalam investasi mencapai kepastian hukum bagi para investor. Notaris merupakan seorang pejabat umum atau open bar aktenar yang bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan hukum tertentu. Dikarenakan notaris itu, wewenang notaris itu terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Ayat 1 Tahun 2014 bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang dimana di sini akan dinyatakan dalam akta otentik, dipastikan adanya tanggal pembuatan akta, tanggal menyimpan aktanya seperti apa, dan ditugaskan dan ini sudah sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang. Maksudnya di sini adalah bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti otentik mengenai perbuatan, mengenai perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan notaris. Dikarenakan apa? Di sini ada terdapat dalam dasar hukum, yang pertama Reglement of Head Notaris, yang kedua Ordonansi, yang ketiga Statblad 1860, dan yang keempat itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang notaris. Minta tolong bisa di slide berikutnya, panitia. Dilanjut. Bu Moderator minta tolong. Oh, ini kan dari tempat Bu Dewi ya Bu ya, langsung Bu. Dari tempat saya. Iya. Coba ini. Coba Mas Riko dibantu. Oh iya. Ini. Di ke bawah kan bisa Bu. Nggak bisa. Saya ulangin lagi ya saya. Iya. Oke, yang kedua sebentar. Yang kedua,
kewenangan hukum notaris atas jabatannya yang ditunjuk oleh negara sebagai pejabat umum. Perlu kita ketahui bahwa notaris itu memiliki legitimasi membuat semua akta berkaitan juga termasuk akta kontrak ya, yang diakui yang berkekuatan setara dengan undang-undang bagi para pihak. Atas dasar kebebasan dan kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada unsur paksaan, ketersesatan, dan pengecohan. Maksudnya di sini adalah kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang telah diatur dalam undang-undang sehingga dalam menjalankan jabatannya terjamin bahwa akta yang dibuat memiliki kedudukan sesuai dengan aturan undang-undang sehingga terjamin akta tersebut sebagai pembuktian yang sempurna. Yang kedua, di sini adanya pentingnya notaris sebagai lembaga penunjang bagi pembuatan akta otentik untuk mencapai kepastian hukum pada suatu negara berkembang yang mendukung pembangunan ekonomi dengan dibutuhkannya para investor. Atas dasar apa ini? Atas dasar pertimbangan pasal 1320 KUH Data tentang sahnya perjanjian. Di sini adalah peran penting memang sangat untuk peran penting bagi notaris karena di sini bersumber pada hukum kontrak juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana nanti diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan, perlindungan, peningkatan ekosistem, investasi termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Next, Mas Riko, kita tolong. Minta tolong next, Mas Riko. Ini langsung dari tempatnya Ibu soalnya, Bu. Oh ya. Dari laptopnya Ibu. Mungkin di scroll lagi, Bu. Saya ulangin dulu ya yang ininya. Iya. Saya sharein lagi. Ini ditutup dulu. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa, Mas. Ini share it. Udah bisa ini ya? Ya ini ya. Yang ketiga itu investasi atau penanam modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dimana yang pertama itu penanam modal atau investasi adalah kegiatan para pelaku usaha dalam menanamkan modalnya untuk usaha tertentu dalam bentuk perseroan terbatas. CV juga bisa, firma juga bisa, dan sebagainya, guna mendapatkan laba atau keuntungan dalam jangka waktu panjang untuk menunjang keadaan perekonomian di Indonesia. Di sini maksudnya adalah penanam modal yang disebut investasi yang melakukan kegiatan bagi para pelaku usaha dalam menanamkan modalnya. Dan yang kedua itu penanam modal atau investasi berdasarkan asas. Jadi perlu kita ketahui dalam pada saat kita berbicara dengan investasi, kita harus mengerti asasnya itu ada kepastian hukum, adanya keterbukaan, efisiensi keadilan, kebersamaan, berkelanjutan, dan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di sini tujuan penanam modal atau investasi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, Mas. Minta tolong di next. Nah, di sini ada keberadaan notaris, investor, dan pemerintah dalam terciptanya iklim usaha nasional berinvestasi sesuai dengan Undang-Undang
cipta kerja. Di sini ada notaris, investor, saya bagi 3, ada pemerintah. Yang pertama, yang notaris itu adanya eksistensi notaris terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dan penjelasan pasal 21 ayat 5 mengenai Undang-Undang PT. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa otentik yang dibuat dalam pasar modal itu seperti perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang dimana nanti dinyatakan dalam akta notaris yang berfungsi sebagai media perizinan kepada Kementerian Hukum HAM untuk mendapatkan pengesahan dan pendirian. Di sini kan dalam hal notaris membuat akte PT, kita harus mengetahui subjek hukumnya. Seandainya itu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, kita harus tahu subjek hukumnya apa. Atau itu berkenaan dengan subjek hukumnya warga negara asing, kita juga harus tahu warga negara asing dan atau Badan Hukum asingnya seperti apa, mengenai syarat-syarat yang diperlukan itu seperti apa. Juga kita harus tahu, atau itu atas nama subjek hukumnya atas nama pemerintah pun kita harus mengetahui peraturan pemerintah yang berkaitan dengan misalkan BUMN. Notaris berwenang membuat akta, memberikan pemahaman tentang hukum, pelayanan, dan hak pendirian perusahaan untuk para peserta. Dan yang kedua ini investor. Investor itu setiap investor berhak mendapatkan kepastian hukum. Jadi kenapa ada notaris? Ya berarti investor itu harus mendapatkan kepastian hukum. Juga harus ada perlindungan. Juga hak pelayanan informasi terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, setiap investor wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, setiap investor bertanggung jawab menjamin tersedianya modal. Yang ketiga, bagian pemerintah. Di sini pemerintah berusaha mendorong investasi dikarenakan apa sih? Ya, dikarenakan pasti untuk mempercepat informasi ekonomi, yang kedua menyelaraskan kegiatan pusat daerah, memberi kemudahan berusaha, terus mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih, dan menghilangkan ego sektoral. Nah ini kan selalu ada yang di dalam pemerintah. Lanjut Mas Riko. Di next. Minta tolong Mas Riko di next. Ya, sudah Bu. Sudah next. Sudah. Ya. Oh, ini. Ini yang selanjutnya peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Yang dimana kita harus garis bawahi notaris sebagai upaya perlindungan hukum terhadap investor. Seperti apa ya upaya perlindungan hukum terhadap investor? Yang pertama itu dengan adanya notaris itu maka dari pihak investor itu untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi di pasar modal. Jadi di sini maksudnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal memberikan kepastian atau perlindungan kepada para investor yang mengharuskan para pelaku pasar modal termasuk emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi, karena informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi calon investor. Karena di sini untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi pasar di pasar modal. Yang kedua, notaris pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian independen. Nah, penilaian ini sangat penting ya untuk notaris, karena notaris dalam membuat akte juga harus menyaksikan dan memberi penilaian di dalam praktek pasar modal tersebut. Yang kedua, notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan berkaitan dengan keterbukaan yang sifatnya yang berkelanjutan. Semua yang ada dalam penunjang pasar modal itu harus ada keterbukaan agar tidak ada manipulasi dan kerugian bagi para investor. Yang ketiga adalah notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan sebagai personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, dan adanya jaminan kepastian hukum.
Karena bukan hanya notaris saja ya sebagai pejabat di dalam di dalam pasar modal tersebut. Situ juga ada konsultan hukum, ada akuntan, dan ada jasa-jasa lainnya. Yang keempat yaitu keberadaan notaris turut berperan dan bertanggung jawab mengembangkan industri pasar modal. Yang selanjutnya, peran notaris di bidang pasar modal yang berhubungan dengan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar pelaku pasar modal. Jadi di sini notaris harus memenuhi peraturan pasar modal dan peraturan penanam modal dan tata cara pelaksanaan sistem pasar modal itu seperti apa yang terdapat dalam peraturan nomor 6 tahun 2018. Next, Mas Riko. Nah, kita tidak lepas dari akta-akta yang dibuat notaris. Pasti ada hubungannya dengan akta yang dibuat oleh notaris atau akta yang dibuat di hadapan notaris. Yang dimana akta yang dibuat notaris itu adalah akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan, serta di dalamnya dialaminya sendiri oleh notaris. Contoh berita acara rapat atau berita acara undian berhadiah. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan notaris itu yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang diterangkan oleh para pihak kepada notaris dalam melaksanakan, di mana para pihak ingin agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstansir dalam notaris di dalam suatu akta otentik. Contoh akta perjanjian kredit atau akta kuasa dan lain-lain. Next, Mas Riko. Di sini ada notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang terdapat dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal, yang di sini notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta semua perbuatan dalam perubahan anggaran dasar para pelaku di pasar modal dan perjanjian-perjanjian tentang kegiatan pasar modal seperti perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengelolaan administrasi saham, RUPS, akuisisi, merger, dan masih banyak akta lain yang berhubungan dengan pasar modal. Yang kedua, peran notaris juga harus memberikan penyuluhan hukum dan pelindungan hukum kepada peserioan terkait pelaksanaan penawaran umum terbatas dan harus memiliki pengetahuan tentang pasar modal. Yang ketiga, notaris dalam membuat akte RUPSLB PT terbuka dan bertanggung jawab dalam hal memastikan bahwa pemberitahuan dan panggilan RUPSLB harus berdasarkan pasal 82 dan pasal 83 Undang-Undang PT, juga harus berkaitan dengan peraturan Bapepam poin 15 huruf B. Yang keempat, notaris harus memastikan bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan dan panggilan RUPSLB PT terbuka telah dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, dan notaris wajib menjaga kepentingan pemegang saham. Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap forum kehadiran dan forum keputusan untuk RUPSLB. Yang kelima, notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus memperhatikan anggaran dasar. Nah, inilah ketanggung jawab notaris, harus memperhatikan anggaran dasar dalam hal perlindungan, dalam hal menyaksikan karena di sini adanya hubungan klasifikasi saham yang ditawarkan kepada investor publik maupun privat. Apakah memerlukan persetujuan organ perseroan dan instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini kesemua, itu notaris harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tupoksinya menjalankan pasar modal tersebut. Next, Mas Riko. Di sini bukan hanya perlindungan saja, tapi di sini ada dampak profesi notaris sebagai pasar modal yang tidak melaksanakan tugasnya. Yang pertama, keputusan yang diambil para pemegang saham tidak sah, tidak mengikat, dan tidak memperhatikan pihak-pihak yang hadir dalam RUPSLB PT terbuka. Karena ini peran utama notaris pada saat para pemegang saham itu hadir dalam rapat itu, notaris itu harus paham. Kalau notaris tidak paham, maka keputusan yang diambil para pemegang saham itu tidak sah dan tidak mengikat dan tidak memperhatikan pihak-pihak yang hadir dalam RUPS PT terbuka.
Yang kedua, dikarenakan ketidakhati-hatian oleh notaris pasar modal dapat dijerat dengan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena di sini tidak ada asas keterbukaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan pasar modal. Yang ketiga, notaris pasar modal wajib mematuhi pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal adalah wajib menaati kode etik dan standar profesi. Jadi ada ketentuan kode etik di dalam UU JN, kita harus mengikuti seperti apa kode etik yang baik agar tidak melanggar kode etik. Yang keempat, jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau informasi fakta material, pihak-pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran direktur komisari emiten dalam pernyataan pendaftaran menjadi efektif, penjamin pelaksana efektif, dan profesi notaris yang memberikan pendapat atau keterangan atas persetujuannya yang dimuat atau dalam pernyataan pendaftaran wajib bertanggung jawab baik sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dimaksud. Jadi notaris itu harus berprinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan pasar modal, karena dalam menjadi notaris profesi pasar modal itu ada pendidikannya yang perlu kita perhatikan dan harus didalaminya agar tidak ada kesalahan dan tetap terus melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terkena permasalahan hukum di kemudian hari. Next, selanjutnya Mas Riko. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh notaris pasar modal, yang pertama, dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Nah, ini sudah ada di dalam peraturan pasar modal ya. Memang notaris itu wajib memberikan pendapat dan penilaian. Maka itu notaris pada saat rapat itu harus mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, notaris membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS baik untuk persiapan go publik dan RUPS setelah go publik. Nah, ini harus dipersiapkan semua dalam hal akta-akta yang dibutuhkan pada saat rapat. Yang ketiga, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, misal kesesuaian anggaran dasar PT, tata cara pemanggilan RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Yang keempat, meneliti perubahan anggaran dasar dan melakukan penyesuaian pasal-pasal anggaran dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dalam rangka melindungi investor. Jadi kenapa dikatakan notaris bisa investor itu perlu perlindungan notaris, karena notarislah yang meneliti akte-akte penyesuaian yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dan selanjutnya, peranan notaris pasar modal dalam penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana. Dan notaris di dalam pasal 1 UJN juga adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Next, Mas Riko. Peran notaris dalam upaya melindungi investor bersifat preventif atau pencegahan. Nah, yang pertama, notaris tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap perlindungan investor dalam perusahaan yang akan go public atau go privat. Tetapi peran notaris dan tanggung jawab notaris wajib hadir dan meneliti keabsahan tentang hal-hal penyelenggaraan go public dan UPS dengan kehati-hatian notaris secara tidak langsung telah berkontribusi dalam mencegah terjadinya kejahatan pasar modal. Karena di sini sangat rawan sekali kalau tidak hati-hati dalam membuat akta berkaitan dengan pasar modal. Yang selanjutnya, notaris berhak memberikan penyuluhan kepada investor atau masyarakat yang telah memiliki perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, wajib menyampaikan tentang laporan keuangan tahunan investor yang menggunakan jasa notaris. Jadi memang notaris wajib memberikan penyuluhan kepada investor agar kebutuhan investor dalam memenuhi syarat-syarat berkaitan dengan pasar modal itu sesuai. Yang ketiga, notaris dapat mempengaruhi dan dapat meningkatkan perspektif investor untuk menerapkan good government. Terima kasih. Next berikutnya, Mas Riko, sudah habis ya? Iya, sudah habis, Bu.
Terima kasih. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih sekali Ibu narasumber, Bu Dewi Padusi, yang telah memaparkan materinya yang sangat lengkap dan bagus sekali pemaparannya. Selanjutnya, sebelum ke pemateri yang kedua, mohon maaf untuk bisa dibuka kameranya karena akan dilakukan foto bersama oleh Mas Riko atau Mas Desca ya. Ya, akan langsung dari Mas Diska. Kepada para Bapak Ibu peserta webinar, mungkin bisa dipersiapkan untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber, bisa melalui chat atau melalui angkat tangan. Sudah bisa dimulai, Mas Desca, untuk foto bersama? Bisa, Bu. Ya. Mohon dibuka semuanya ya kameranya. Slide pertama, silakan. Oke. Nah, slide pertama udah. Kemudian slide kedua, silakan. Bisa dilanjutkan dengan slide ketiga. Bentar, Bu, bentar. Oh iya. Slide ketiga, sudah ya, Mas? Oke. Ya. Slide ketiga, Bu. Ya, oke. Slide ketiga, silakan. Sampai slide keempat ya, Mas? 3 aja ini. Oh, 3. Ya, oke. Baik, sudah Mas Desca, terima kasih. Sebentar, Bu. Oke. Oh iya, belum. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, Sudah. baik. Terima kasih, Mas Desca, para Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Supriyadi SHMKN, yang akan memaparkan materinya. Waktu saya persilahkan, Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati jajaran Dewan Pembina, wabil khusus Ketua Pembina Ibu Herlina, kemudian Bapak Aris, serta pengurus dan pengawas dari Yayasan Herlina, serta rekan-rekan di Herlina Satu Hati Learning Center. Baik, saya akan menyampaikan dari apa yang sudah menjadi amanah yang diberikan kepada saya terkait webinar pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi sehat dan diberi nikmat hingga kita bisa berkumpul, saling bertukar ilmu, saling bertukar wawasan, sehingga itu akan menjadikan amal ibadah bagi kita semua, apalagi di bulan Ramadan. Itu sangatlah banyak sekali pahalanya ya. Mendengarkan, menyampaikan satu kalimat terhadap ilmu, itu pahalanya bisa dikalikan 100, bahkan mungkin 1000 ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah akan menjadi penyerang di yaumil akhir besok kita. Baik, peserta webinar yang saya hormati, sebelumnya mohon saya share screen dulu. Mungkin sudah bisa terlihat nih.
untuk materi saya. Baik, jadi akan saya bawakan tentang peran notaris dalam mendukung iklim investasi ya. Kalau kita ngomong investasi, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber pertama, investasi itu apa dan bagaimana secara seluk-beluknya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa yang namanya investasi itu kan banyak sekali jenisnya. Bahkan kalau kita tidak jeli di dalam melakukan sebuah investasi, kita akan terjebak. Contoh yang lagi marak ya, yang lagi trending topik, lagi viral tentang investasi binari ya, kemudian investasi bodong, investasi yang abal-abal, itu juga investasi. Tetapi kembali, jadi di dalam investasi kita harus berhati-hati. Memang kalau negara membuat atau menciptakan sebuah iklim investasi itu banyak sekali regulasinya. Yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bagaimana tentang investasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Investasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah membatasi pemodal-pemodal besar untuk mencaplok, artinya mengambil dari komoditi atau dari usaha-usaha untuk UMKM. Ini undang-undang yang sangat brilian, artinya undang-undang yang bisa diperlakukan sampai masa depan. Karena betul-betul membatasi apakah investasi pemodal besar bisa mengambil dari UMKM. Ini yang harus diperhatikan. Ini tentang investasi. Kita bahas sedikit atau kita lihat sedikit tentang investasi. Investasi itu apa? Komitmen. Memberikan sebuah dana, sejumlah dana ya, dengan harapan memperoleh keuntungan pasti. Ada perusahaan mencari investor untuk apa? Untuk mengembangkan usahanya, tetapi dari pemberi dana itu juga mengharapkan keuntungan. Disinilah yang namanya win-win solution atau mencari keuntungan secara bersama-sama, simbiosis mutualisme. Orang yang punya dana, orang yang punya usaha disatukan menjadi sebuah perusahaan. Ada banyak sekali joint venture mungkin atau konsorsium, itu kan sebuah investasi. Sedang investasi yang saya maksud di sini adalah investasi skala besar, investasi di negara Indonesia. Bagaimana pembangunan bisa berjalan lancar, bagaimana pembangunan infrastruktur bisa berjalan baik, bagaimana pembangunan proyek strategis nasional bisa berjalan, tentunya membutuhkan modal. Maka pemerintah memberi sebuah regulasi, pemerintah menurunkan sebuah regulasi, pemerintah membuka seluas-luasnya kesempatan dari penanam modal, baik itu secara konsorsium maupun secara badan hukum. Masuklah. Kemudian keluarlah PP nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Ini juga membuka sebuah keran untuk menginvestasikan dari investor luar negeri. Korelasinya apa dengan notaris? Tentunya karena notaris adalah pejabat publik yang diberikan wewenang khusus oleh negara untuk menjalankan kewenangan negara sebagian. Masih dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Jadi hanya sebatas sebagai administrasi. Ini korelasinya seperti itu. Nanti di belakang kita akan bahas. Kemudian pihak yang melakukan investasi, tadi sudah saya sampaikan, individual. Dalam artian individual ya ada retail investor, kemudian institusional. Kemudian investasi mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor. Jadi pemerintah tidak hanya meminta, ayo investasikan dana Anda, ayo tolong ini dibiayai. Untuk apa? Untuk biar Indonesia berkembang. Kemudian bagaimana keamanan dari legalitasnya? Jangan khawatir, di Indonesia banyak notaris handal. Ini korelasinya hanya sebatas itu. Kalau kita ngomong tentang investasi, jadi hanya kebatas legalitas dari sebuah investasi. Kita lanjut. Jadi proses keputusan di dalam investasi ini metriknya atau flowchart-nya adalah penentuan tujuan investasi. Pemerintah
punya tujuan, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka pendek. Ini tujuannya. Kemudian keluarlah kebijakan-kebijakan investasi, kemudian memilih strategi portofolio, baru kemudian aset. Investor akan melihat, saya akan menginvestasikan dana saya ke mana, ke pembangunan yang mana. Kemudian pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja portofolio. Disinilah yang namanya kepentingan atau pentingnya sebuah regulasi, pentingnya sebuah kejelasan legalitas, pentingnya sebuah jaminan dari investor. Ini di sini peran dari seorang notaris, peran dari notaris Indonesia. Perannya sangat penting, walaupun hanya berkutat di dalam hukum administrasi negara. Tetapi kalau tidak ada jaminan dari kepastian hukum, jaminan dari kepastian legalitas, jaminan dari kepastian regulasi itu sendiri, maka investor yang skala besar itu tidak akan berani masuk. Jadi kita harus melihat portofolio dari pemerintah tentang investasi. Ini sebenarnya pilarnya seperti apa toh pilar investasi? Itu ada 4. Investor, pemerintah dengan kebijakannya, undang-undang atau regulasinya, kemudian notaris. Investor jelas dari orang yang punya modal, orang yang punya aset atau orang yang punya kelebihan, keinginan untuk menginvestasikan. Kemudian dijembatani, masuk di dalam semua di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita melihat atau kita membahas pada tahun-tahun ini, kita tidak membahas flashback, tidak membahas ke belakang. Ini. Jadi seperti ini. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah banyak sekali. PP nomor 3 tahun 2016 ya, kemudian ada tentang PP 24 tahun 2018 tentang Undang-Undang Penanaman Modal, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 95 investasi, Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri tentang good governance ya. Ini adalah jaminan-jaminan kebijakan dari pemerintah. Biar investor mau menginvestasikan segala sesuatunya di Indonesia khususnya ya. Kemudian untuk menjamin ini siapa yang bisa membuatkan sebuah dokumen? Apakah hanya dari pemerintah, dari dinas-dinas atau dari departemen? Tentunya tidak. Boleh, dan itu memang ada dari departemen membuat sebuah kebijakan, membuat peraturan, misal ada Undang-Undang RT/RW gitu. Kemudian ada Undang-Undang Rencana Detail Tata Ruang (ROTD), RDTD, atau undang-undang bahkan undang-undang dari yang dikeluarkan oleh AHU tentang OSS ya. Ini adalah semua untuk mencapai, semua untuk memberikan kepastian bahwa Indonesia betul-betul ini membutuhkan investasi dan betul-betul menjamin bahwa investasi di Indonesia dijamin aman, dijamin menguntungkan. Kemudian bagaimana dari segi tenaga kerjaannya, bagaimana dari segi keamanannya, maka di Undang-Undang Cipta Kerja ada semua. Undang-undang tentang Cipta Kerja tentang ketenaga kerjaan ada, Undang-Undang tentang investasi ada, Undang-Undang tentang keamanan udah ada, Undang-Undang tentang pengadaan tanah pun ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kumpulan atau resum dari semua kebijakan, semua undang-undang disatukan menjadi satu, sehingga simpel. Contoh yang nyata yang berhubungan dengan notaris adalah pembentukan atau pembuatan perseroan terbatas. Bahkan sekarang perseroan terbatas bisa dibuat sendiri tanpa notaris. Tetapi nanti kalau sudah masuk ke dalam tataran perbankan pasti akan membutuhkan jasa notaris, akta penetapan, kan itu. Ini regulasi dibuat oleh pemerintah, kemudian legalitas dibuat oleh notaris, kemudian sumber atau payung hukumnya ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka investor masuk aman, jelas, yang seperti itu. Ini adalah pilar investasi, ada 4. Investor jelas. Kemudian regulasi Undang-Undang Cipta Kerja jelas. Kemudian pemangku dari kewenangan dan kebijakan jelas pemerintah.
Dari kesemuanya sebagai jembatannya adalah notaris. Jadi disinilah peran penting notaris, berkutat di dalam hukum administrasi negara, tidak melebar ke hukum pidana, tidak melebar ke hukum dagang atau lain sebagainya, hanya berkutat di dalam hukum administrasi negara. Ini adalah pilarnya. Kemudian ini portofolio dari investor tadi berdasarkan statusnya investasi meliputi penanaman modal negeri, PMBN dalam negeri, dan PMA. Sering banyak ditanyakan, apakah warga negara asing boleh mempunyai saham di Indonesia, boleh mendirikan perusahaan di Indonesia? Ini semuanya ada regulasinya, ada aturan mainnya, boleh enggak? Tentu saja boleh sepanjang mengikuti dari regulasi, mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Misal berbadan hukum Indonesia kan itu. PMA misal berkedudukan dan tunduk terhadap hukum Indonesia kan itu. Tetapi seorang investor itu akan berpikir beribu-ribu kali ya untuk menanamkan modalnya ya toh. Ya, karena alasannya apa? Alasan ketidakstabilan ekonomi makro. Misal atau kita melihat keberadaan Indonesia pada saat ini, ketidakpastian kebijakan ini berlaku atau terjadi Pak sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Korupsi, ini sudah sebuah rahasia umum, siapapun mengatakan Indonesia itu adalah sarang korupsi. Maaf, semua bisa mengatakan seperti itu. Kan dari hal yang kecil aja itu kan banyak sekali korupsi waktu, gitu. Korupsi amanah, itu kan banyak sekali. Kemudian perizinan usaha, birokrasi yang bertele-tele, pengajuan izin yang bertele-tele, kemudian biaya pengajuan izin yang bertele-tele. Ini sudah dipangkas dengan adanya OSS. Jadi perizinan satu pintu. Jadi tidak perlu investor datang ke dinas ini, datang ke dinas ini untuk membuat sebuah tanda daftar perusahaan, membuat surat izin perusahaan, SIUP, TDP, itu sudah tidak perlu. Karena kita memasukkan OSS, investor, perusahaan, PT memasukkan OSS, otomatis sudah keluar NIB. Ini enaknya di sini. Cuman ya karena ya ini sebuah kebijakan pasti ada plusnya, ada minusnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Semua orang akan mengetahui seperti itu. Kemudian regulasi pasar tenaga kerja. Indonesia itu berada di atas India untuk tenaga kerja. Di atas apanya? Dari biayanya. Arti biaya adalah upahnya dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi lagi, ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenaga kerjaan. Di situ diatur jumlah upah minimum, jumlah jam kerja, jumlah cuti, jumlah punya semua diatur. Untuk apa? Mencari win-win solution, mencari keuntungan masing-masing pihak. Jadi perusahaan tidak dirugikan, tenaga kerja juga tidak dirugikan. Hak dan kewenangan masing-masing pihak terjembatani. Ini adanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenaga kerjaan. Inilah regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ini suatu regulasi yang luar biasa kalau menurut saya seperti itu. Jadi mencakup semua. Terlepas dari hierarki perundang-undangan, karena sekarang namanya peraturan pemerintah bisa mengalahkan undang-undang. Terlepas dari itu, ini masuk di dalam hukum tata negara ya. Terlepas dari itu, kita ngomong bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang mengakomodir semua kepentingan. Ini di situ. Kenapa dikatakan secara hierarki kok melanggar? Iya, mana ada PP mengalahkan dari undang-undang. Banyak sekali kalau kita bahas tentang itu. Mungkin next time atau di lain kesempatan kita bisa mengadakan webinar lagi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kupas tuntas Undang-Undang Cipta Kerja, bisa aja. Karena di dalam tubuh HSLC itu banyak sekali pakar-pakar kita. Ini. Baik, kita lanjut. Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong sekali investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan itu
sederhanakan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana menyederhanakan pengajuan sebuah izin. Keluarlah OSS, Online Single Submission. Sekarang berbasis resiko. Ini yang terakhir. Gitu. Jadi perizinan berbasis resiko adalah sistem perizinan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Kemudian ini induktornya apa? Kok bisa dikatakan sebagai resiko? Kita melihat dari jumlah modalnya, dari jumlah karyawannya, dari KBLI-nya itu seperti apa. Kita bisa melihat resikonya seperti apa. Apakah bisa berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan investasi yang diciptakan. Kemudian persyaratan investasi menjadi lebih mudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, menetapkan bidang usaha penanaman modal yang didorong untuk investasi. Ini sudah enak sekali. Jadi mencakup teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan UMKM dapat bermitra dengan modal asing. Ini, disinilah. Kalau dulu UMKM kan yang sangat menguntungkan, kira-kira ini punya prospek baik, itu akan dicamplok oleh pemodal besar. Kalau sekarang tidak bisa. Harus bermitra antara pemodal besar dengan UMKM. Kemudian yang ketiga adalah status penanaman modal asing, hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing. Modal, saham, kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau pemilikan ada yang dari asing, maka dikatakan sebagai modal asing. Keempat, ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor dihapus karena akan diatur dalam Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal (PUPM). Jadi sektornya seperti itu. Kita lanjut sebentar. Kemudian kebijakan pemerintah, kebijakan keimigrasian untuk penanaman modal asing sangat mudah sekarang. Apalagi sekarang dokumen bisa aja disahkan di dalam negeri, dokumen asing itu kan ada. Ini juga sebuah tema untuk kita webinar. Kemudian paten untuk membuat produk atau proses di Indonesia bisa diajukan di Indonesia. Kemudian pendirian perseroan terbatas dan pendirian PT untuk UMKM. PT pribadi atau PT untuk UMKM itu PT individu itu bisa didirikan modal 50 juta bisa. Bisa punya PT. Di situ ada juga sama. Hanya sudah disahkan oleh pemerintah. Cuman memang kalau terkait dengan misalkan pinjam meminjam, misal urusan dengan bank, tentunya kan bank ingin ada sebuah legalitas yang tinggi. Jadi ada sebuah akta otentik. Siapa yang bisa membuat akta otentik? Salah satunya adalah notaris. Maka akan keluarlah akta penetapan dari notaris untuk menetapkan bahwa PT ini adalah betul-betul PT individu dengan jenis usaha seperti ini, bla 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 bla. Kalau tujuannya, kalau maksud, kemudian isi dari ADART hampir sama, cuman modalnya beda. Pengesahan Kemenkumhamnya juga beda. Untuk kewenangan dan kekuatan hukumnya juga beda. Bedanya hanya di situ-situ. Kemudian mencabut ketentuan wajib daftar perusahaan. TDP, tanda daftar perusahaan, sudah tidak berlaku. Ada beberapa hal pernah saya mengalami bahwa sebuah perusahaan yang berinvestasi di dunia alat kesehatan, alkes, itu ada masih departemen dinas yang mewajibkan persyaratan adanya TDP, tanda daftar perusahaan. Padahal di dalam NIB-nya sudah dijelaskan, di dalam KBLI-nya sudah dijelaskan, nomor sekian untuk ini sudah dijelaskan. Skala besar, skala kecil, menengah tidak ada. Kemudian mendorong BUM desa berbentuk badan hukum. Sekarang banyak sekali. Ini. Kebijakan pemerintah membuat investor tertarik itu banyak sekali di desa. Misal destinasi wisata misalnya. Kalau di tempat saya kan destinasi wisata, misalkan Bandungan, Kopeng, atau Ambarawa, itu kan destinasi wisata.
Investor masuk membuat sebuah misalkan wisata, ada taman bermain. Ini kan investor masuk. Padahal itu milik desa. Maka bergabunglah di dalam BUMDes, badan usaha milik desa. Pengelolanya siapa? Bisa aja dari investor. Tetapi bentuk dari hukumnya atau bentuk dari badan hukumnya adalah badan usaha milik desa. Ini adalah sebuah terobosan yang bagus sekali. Investor masuk, rakyat masyarakat desa berkembang menikmati hasil dari apa yang ada di desa tersebut. Ini adalah kebijakan pemerintah. Kemudian penyederhanaan izin berusaha, perizinan berusaha, ya toh, ada di pasal 27 sampai 8. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha dengan penerapan risk based approach. Jadi perizinan berbasis resiko. Seorang investor itu akan menganalisa, gitu. Ada analisa SWOT-nya, ada analisa tentang bagaimana progres ke depan, bagaimana kira-kira kalau kita menanamkan modal di sini ini resikonya seperti apa, uangnya bisa kembali atau bagaimana, atau BNP-nya berapa tahun. Ini kan sudah ada di dalam analisis, di dalam analisa sebuah perusahaan. Jadi nggak serta-merta orang yang punya uang itu memberikan, saya ingin investasi 3 miliar, saya ingin investasi 5 miliar, tanpa melihat dari progres, tanpa melihat dari endingnya itu seperti apa. Pasti akan dianalisis. Karakter lingkungannya, kemudian karakter perekonomiannya, pangsa pasarnya, itu kan sangat pasti akan dianalisa. Ini di dalam kebijakan pemerintah. Kemudian kebijakan pemerintah ada lagi di dalam kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi, ketenagakerjaan. Ini semua ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi investor tinggal mau pilih yang mana. Kalau sekarang yang diboming-bomingkan itu adalah infrastruktur, pembangunan jalan tol, ya toh, Semarang, Solo, Bawen, Jogja, Cilacap. Bahkan sekarang dari mulai ujung barat sampai ujung timur sudah tersambung oleh jalan tol. Kalau kita melihat jalan tol itu untuk kepentingan siapa? Ini beda lagi. Karena ini masuk di dalam ranah kebijakan pemerintah di dalam pengadaan tanah. Adil enggak untuk masyarakat yang punya tanah? Ini beda lagi tema ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan pemerintah mengambil tanah walaupun dengan ganti untung tetapi dari segi keadilan, dari segi kebijaksanaannya seperti apa? Adil enggak? Karena adil dengan lebih tinggi harganya, apa itu dinamakan adil kan? Tentunya bukan. Inilah. Itu kita bahas lain kali ya, kalau kita ada seminar atau webinar tentang pertanahan ya, kebijakan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Apalagi di dalamnya jelas ada PPAT inilah. Kan banyak sekali PPAT seperti itu. Kita lanjutkan. Ini adalah peran penting notaris di dalam investasi. Tadi saya katakan bahwa notaris itu hanya berkutat di lingkup administrasi, tidak melebar kemana-mana. Maksud administrasi adalah membuat akta, pendirian PT, pendirian CV, pendirian badan usaha desa, perjanjian, kontrak, ya toh, kontrak misalkan penanaman modal konsorsium, joint venture dan lain sebagainya. Yang membuat akta siapa? Notaris, karena notaris membuat akta untuk hasilnya adalah akta otentik. Karena akta otentik kemampuan dan kekuatan hukumnya itu adalah mutlak, bisa membuktikan dirinya sendiri. Ini. Jadi kalau ada akta salah, harusnya aktanya ini yang bisa membuktikan, bukan notarisnya. Kalau masih di dalam ranah administrasi negara. Cuman kadang kan ditarik ke ranah pidana, ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan tanda tangan, ini sudah ranah pidana. Tetapi kalau ngomong tentang notaris itu adalah ranah administrasi negara, membuat akta.
Kalau OSS, apakah kewajiban notaris? Bukan. Itu adalah kewajiban dari yang mendirikan perusahaan. Cuman kadang yang mendirikan perusahaan yang punya modal itu memasrahkan sekalian dengan OSS-nya. Sebenarnya bukan kewajiban notaris. Boleh nggak notaris? Boleh. Kan asas notaris atau prinsip notaris jangan menolak klien. Jangan menolak klien. Kemudian legalitas jelas. Membuat semua dokumen itu berkekuatan hukum. Misal ada tanda tangan yang tidak ada notaris, misal di warmaking atau dilegalisasi. Itu adalah tugas notaris, kewenangan notaris. Membuat sebuah dokumen menjadi legalitas. Pendirian perusahaan, legalitasnya harus ada. Yang membuat adalah notaris. Ini adalah peran pentingnya notaris di dalam investasi. Jadi memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian dokumen, memberikan kepastian kekuatan hukum terhadap dokumen-dokumen dari investasi, baik itu dari pemerintah sendiri maupun dari investornya, baik dari kerjasamanya, perjanjian kerjasamanya maupun dari perjanjian-perjanjian yang lainnya, baik dari perjanjian tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah notaris. Karena notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan sebagian kewenangan negara untuk membuat akta. Tadi sudah sampaikan oleh narasumber yang pertama, Pak Dusi, kan seperti itu. Ini. Baik, kita lanjut. Kemudian notaris itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Jadi perannya sangat penting di dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Agar apa? Agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah di dalam memberikan hak penanaman modal, yaitu kepastian hukum berupa akta autentik. Ini ada di dalam pasal 14 huruf A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ini. Jadi notaris itu merupakan jabatan kepercayaan dan telah diamanatkan oleh negara. Jadi good governance, nama baik negara, nama baik ya. Itu ada juga di dalam pundak notaris. Kalau notarisnya nuwun sewu agak menyalahkan dari kewenangan, agak menyalahkan dari menyalahgunakan maksudnya ya dari kewenangan, dari dia punya jabatan, itu bisa aja menjadikan investor tidak percaya. Wah, di Indonesia parah ini, legalitasnya ngawur ini, bla 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 bla, karena tidak ada kepastian hukum yang dibuat oleh notaris. Jadi trust-nya, kepercayaan dari investor itu akan berkurang, hilang. Dengan berkurangnya trust, kepercayaan investor terhadap Indonesia, otomatis akan menurun investor. Dengan menurunnya investor, Indonesia membangun pakai apa? Pakai pajak dari rakyat, apa-apa dikenakan pajak gitu. BPJS harus diwajibkan. Itu kan sebuah wacana-wacana ya. Banyak seperti itu. Orang udah ngomong, wah harus BPJS, kita tolak, bla 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 bla. Gitu. Kan orang Indonesia kan memang seperti itu. Saya sendiri kan, wah ini bagaimana Mas? Itulah ya. Jadi sebenarnya kan hanya simpel ya. Trust, kepercayaan. Kalau kita sebagai notaris yang mempunyai peranan penting terhadap berkembangnya investasi, maka gunakanlah, artinya jalankanlah jabatan kita sebagai notaris sebagaimana diamanatkan undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang jabatan notaris. Nah, itu. Kalau kita korelasikan dengan pemerintah dengan investasi, ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 disempurnakan 2014 tentang UJN, kemudian untuk Undang-Undang penanaman modal. Kemudian tentang PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Bahkan mungkin akan berkomunikasi atau bersinergi dengan badan penanaman modal. Ini adalah peran notaris. Kemudian bagaimana notaris kalau kita hubungkan, korelasikan dengan pasar modal, ada. Notaris pasar modal ada, terdaftar. Dan itu terdaftar di OJK. Jadi bukan serta-merta notaris bisa menjadi notaris pasar modal. Tidak, harus daftar dulu, harus mengajukan pendaftaran, kemudian diawasi atau masuk di dalam daftar notaris pasar modal yang ada di OJK. Kenapa? OJK kan mengamati, OJK kan memberikan sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap aliran dana. Nah, notaris ini sebagai ujung tombaknya kan seperti itu. Tuh, kita teruskan. Kemudian peran notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing, membuat akta pendirian PT, penanaman modal asing, memastikan apakah izin prinsip telah disetujui atau belum, kemudian memeriksa identitas dan sumber modal para investor. Ini penting karena kita kan diawasi atau kita kan beberapa waktu yang lalu kan ada ya GoEmail ya. GoEmail ya, mohon maaf. Ini gunanya itu apa? Wah, notaris kok diharuskan mengikuti GoEmail, melaporkan dari transaksi keuangan. Sebenarnya kan simpel ya, Notaris itu siapa toh? Notaris itu adalah pejabat yang menuangkan kehendak para pihak di dalam sebuah akta. Kalau keinginan para pihaknya itu menyalahi 1320, ya toh, boleh enggak? Kan gitu. Kita kan berkewajiban untuk mengarahkan. Kalau menyalahi dari undang-undang, boleh enggak? Kita kan disuruh mengarahkan. Kemudian pencucian uang. Apakah notaris tahu uang itu dari mana? Kan enggak tahu. Ada transaksi jual beli tanah, misal 25M. Ya. Kalau enggak datang, ya kita perlu curiga. Inilah prinsip atau asas kewaspadaan di dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Waspada, ini transaksi 25 miliar. Ada, mohon maaf, supir angkot membeli tanah 25 miliar. Wajar apa enggak? Uangnya dari mana? Inilah yang ditelusuri. Money laundry atau pencucian uang. Tetapi apakah wajib notaris melakukan atau secara mendetail ini KTP-nya asli apa tidaknya? Kan enggak. Karena notaris masih berkutat di wilayah administrasi. Jadi hukumnya adalah hukum administrasi negara, tidak ke arah ranah pidana. Tetapi di dalamnya banyak unsur perdatanya, banyak unsur pidananya. Tinggal mana yang terjadi ketidaksesuaian. Jadi yang namanya notaris konsekuensinya dalam memberikan jasa pelayanan hukum bagi investor asing terkait akta pendirian perseroan terbatas berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab tersebut pasti akan berlaku seumur hidup, bahkan sampai mati. Nah, jadi gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan dulang, manusia mati meninggalkan nama. Oh, itu dulu notarisnya parah. Nah, itu kan nama sampai mati akan dikenang seperti itu. Oh, notaris ini bagus, tidak pernah ada tercela tidak ada. Oh, notaris ini, wah ini notaris sangat ngeri, apa aja bisa, tabrak sana, tabrak sini. Jadi seperti itu. Jadi kita notaris sebenarnya aman-aman saja kalau sesuai dengan UJN, kode etik notaris aman-aman aja. Yang tidak aman kita melangkah pakai kaki kiri. Yang penting saya kaya, yang penting apa saya mau dapat uang banyak, nggak urusan nabrak ini resiko, ini salah. Itu notaris ya. Saya sendiri kadang berpikiran seperti itu. Saya ingin kaya. Bagaimana bisa kaya? Memanipulasi dari dokumen bisa. Ya amit-amit ya, kalau orang Jawa ngomong amit-amit jangan seperti itulah ya. Kita notaris ya, kita berjalan di dalam undang-undang jabatan notaris dengan kode etik notarisnya ya. Ini.
Kemudian ini adalah regulasinya, Undang-Undang 1120 tentang Cipta Kerja, 2527 tentang penanaman modal, 1270 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang 6 tahun 68 tentang penanaman modal dalam negeri, kemudian Undang-Undang 1170 tentang perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang nomor 6 tahun 68 tentang PNBM, Undang-Undang nomor 167 tentang modal asing, dan Undang-Undang nomor 2/2014 tentang jabatan notaris. Ini ada regulasi yang saya ambil. Jadi terakhir kesimpulannya itu seperti apa? Tadi ada 4 pilar, tetapi kita kerucutkan. Karena yang Undang-Undang Cipta Kerja kita diskusi. Kita masukkan di dalam sebuah simpulan bahwa investasi yang pertama adalah investor yang punya uang, yang punya modal, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian notaris yang membuat legalitas perusahaan serta menjembatani kepentingan para pihak, pihak investor dan pihak pemerintah. Kemudian pemerintah menyediakan infrastruktur, ada lingkungan industri, atau ada kawasan industri, ada zona-zona, kan itu. Ini zona hijau, zona kuning, zona garis sekolah, ya, bukan ya. Ini adalah pemerintah memberikan itu. Kalau kamu mau investasi skala besar, membangun sebuah pabrik, harus di sini. Kalau kamu skala kecil boleh di sini. Kalau skala mikro, UMKM boleh di dalam perumahan, boleh. Itu. Pengen bangun sebuah dok perkapalan, membuat kapal pesiar, ada di sana. Ini adalah kewajiban pemerintah menyediakan infrastrukturnya. Infrastruktur apa? Jalan menuju kawasan industri, keamanannya, kemudian dari asupan atau pasokan listriknya, pasokan airnya, pasokan sumber mineralnya atau sumber dari bahan baku industri tersebut. Ini adalah kewajiban pemerintah. Jadi korelasi atau hubungan dari apa yang judul yang saya sampaikan, peran penting notaris terhadap investasi, ini adalah di sini. Investasi, investor, pemerintah, di tengah-tengahnya notaris membuat legalitas dari perusahaan serta menjembatani kepentingan investor dengan kepentingan pemerintah. Terkait apa? Terkait good governance, terkait tentang kepastian dari sumber hukumnya, terkait dengan keamanannya, terkait dengan legalitas dokumennya, dan lain sebagainya. Ini adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Pak Dr. Supriyadi. Luar biasa sekali, materinya sangat lengkap dan runtut dalam penjabarannya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita buka dulu berapa pertanyaan ini. Mungkin Bapak Dokter atau Bu Dewi Padusi, 3 pertanyaan dulu. Mungkin nanti bisa dijawab langsung ya Pak ya, atau Ibu. Monggo silahkan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar yang akan bertanya bisa melalui chat atau angkat tangan. Atau pemaparannya udah jelas semua ya ini mungkin Pak. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi udah jelas semua atau ngantuk nunggu buka puasa. Ini ada pertanyaan dari Pak Sulasno, monggo Bapak. Oh iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dewasa ini untuk membuat perusahaan perorangan UMKM
peran apa yang bisa dilakukan oleh notaris, terutama dalam mendukung UMKM. Ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulasno. Langsung mau dijawab, mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Dr. Supriyadi atau Bu Dewi, nggih? Pak Dokter. Oh ya, baik Pak. Nggih. Mau bisa langsung dijawab, Pak Boleh, Supriyadi? boleh. Ya, oke Ya, Pak. biar enggak lupa ya. Karena Ya. posisi lapar kan kadang lupa ya. Baik Pak Sulasno, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sekarang kan sedang digalakan perseroan terbatas individual ya. Hanya satu orang bisa mendirikan sebuah PT dengan nama yang keren. Misal PT Adiguna Citra Laksana misal. Kan keren. Gitu. Padahal direkturnya yang nggak ada, komisarisnya nggak ada, cuma satu semuanya. Kemudian kewenangan atau bantuan apa atau peran apa seorang notaris terhadap PT individu. Jadi begini Pak, PT individu itu dibuat oleh sendiri ya. Itu nanti akan keluar penetapan dari SK dari Kemenkumham. Tetapi untuk masuk ke dalam ranah pembiayaan seperti bank, kemudian ranah pengajuan seperti haki, kemudian ranah pengajuan ke misal kerjasama, ini perlu namanya dokumen legalitas atau akta autentik. Jadi disinilah peran notaris. Jadi notaris membuatkan sebuah akta penetapan biar bank bisa atau mau mengucurkan dana, ini loh tak ucapkan dana tapi tolong dibuat akta penetapan oleh notaris gitu. Jadi hanya sebatas itu notaris membantu untuk UMKM. Kan banyak sekali sekarang UMKM seperti itu. Saya beberapa kali membuatkan seperti itu. Jadi untuk hutang ya, bank itu baru mau memberikan pinjaman kalau sudah ada akta autentiknya dari notaris tentang akta penetapan. Gitu ya, Pak Sulasno. Ya. Sudah bisa dipahami ya Pak Sulasno, nggih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sementara udah dulu. Nggih. Matur nuwun Pak Sulasno. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bu Yunika Rosari. Mungkin bisa saya bacakan. Pertanyaannya, ketika ada perjanjian kerjasama dari investor, perusahaan luar negeri dan dalam negeri, ketika pihak dalam negeri membatalkan sepihak dari luar negeri mengajukan melalui arbitrase, peranan notaris di sini seperti apa? Itu Pak Supriya. Bu Dewi Padusi, ini tidak Pak, monggo. Ya, tidak Baik, saya coba menjawab ya. Kita sharing ilmu, namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang betul-betul bisa dibagikan dan bisa menerima. Jadi kita mengacu pada 1320. Di dalam 1320 itu namanya kesepakatan perjanjian. Kalau sudah sepakat pasti itu sudah sah. Kemudian kalau terjadi wan prestasi, ya, terjadi wan prestasi dari pihak luar negeri menuntut ke arbitrase, artinya ke mediator. Jadi tidak mengambil langkah pidana, tetapi mengambil langkah mediator untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, peran notaris di sini itu apa? Jadi kembali yang membuat perjanjian kan notaris, ya. Yang menyaksikan pendatangan ya notaris, yang menyaksikan progres dari perkembangannya juga notaris. Otomatis notaris di sini posisinya ya posisinya atau korelasinya, hubungannya itu hanya sebagai pembuat dokumen. Jadi bisa masuk di dalam saksi. Walaupun pada awalnya aktanya ini sudah memberikan kesaksian terlebih dahulu. Tetapi kalau di dalam mediator atau arbitrase itu akan memanggil dari notarisnya. Ini dulunya seperti apa?
Karena di dalam perjanjian, orang menandatangani perjanjian pasti menggunakan asas itikat baik. Ini harus dipahami. Nggak mungkin orang membuat perjanjian kok tidak berasas itikat baik. Pasti salah satu tidak akan mau menandatangani. Gitu. Jadi kembali, orang notaris di dalam arbitrase itu apa? Hanya sebagai saksi. Saksi apa? Mempertahankan atau menjelaskan tentang apa yang dia buat. Begitu. Bisa saya tambahkan, Pak? Silakan. Bu Moderator. Oh ya. Terima kasih untuk pertanyaan mengenai tadi Bu Yunika Rosari berkaitan dengan membatalkannya. Pertama tuh perlu kita ketahui pada saat investor asing bekerja sama dengan investor dalam negeri itu harus memenuhi peraturan Bapepam dulu ya. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal, kalau nggak salah itu pasal 86 ayat 1, itu harus ada pengawasan. Yang pertama pengawasan dari pihak Bapepam dulu. Sepanjang pertama Bapepam tidak ada pengawasan, maka itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Yang pertama di situ. Yang kedua, dalam memenuhi peraturan penama modal itu harus sesuai dalam Undang-Undang juga nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, yang di mana itu di sini adanya asas keterbukaan, adanya asas kepastian hukum, yang di mana semua itu pemerintah mendukung sampai dengan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dalam hal ini benar-benar notaris itu sebagai tangan panjangnya pemerintah, yang di mana dapat menciptakan kepastian hukum agar jangan sampai maksudnya tadi ini perjanjian tidak dibatalkan sepihak. Nah, itu kan harus dikondisikan begitu begitu ketat dan tidak sembarang bisa memutuskan atau membatalkan perjanjian tersebut, karena itu sudah terdapat dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. Dan untuk mediator seperti tadi sudah dijelaskan Pak Pri, memang demikian, ada mediator tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan apabila ada permasalahan yang harus diselesaikan. Karena juga ini kan berhubungan dengan mencegah manipulasi pasar modal itu, maka kenapa pemerintah untuk menetapkan adanya kepentingan masyarakat yang berinvestasi itu, nah itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu dulu. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Dewi Padusi dan Bapak Dr. Supriyadi. Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi Bu Yunika atau sudah jelas? Monggo. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rian, tetapi melenceng jauh dari materi kita. Ini mengenai bagaimanakah status tanah yang belum memiliki sertifikat dari BPN, bagaimanakah kekuatan hukumnya jika dikaitkan dengan asas pembuktian di pengadilan. Nah ini monggo mungkin ini mungkin temanya agak melenceng ya, memang melenceng dari tema kita pada sore hari ini, tapi mungkin bisa dibantu oleh Bu Dewi Padusi atau Pak Dr. Supriyadi untuk memberikan gambaran seperti apa ini penjelasan oleh Bapak Rian ini, Pak. Monggo. Terima kasih Bu Moderator, saya akan mencoba menjawab. Untuk dalam hal pasar modal pun sebenarnya aset sertifikat tanah atau tanah itu bisa untuk dijadikan untuk berinvestasi di Indonesia. Dikarenakan ini pertanyaan berkaitan dengan status tanah yang belum memiliki sertifikat, kita kembalikan ke KUHP, yang di mana apa itu yang dimaksud dengan alat bukti. Sepanjang tanah itu belum bersertifikat, dia mempunyai surat-surat tanah, itu bisa dijadikan alat bukti persidangan. Itu aja sih Bu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Dr. Supriyadi ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, menambahkan sedikit bahwa kalau tanah belum bersertifikat, artinya kekuatan hukumnya kan belum ada. Kekuatan hukumnya masih dikatakan sebagai yang hampir sama dengan hak wilayah di dalam hukum adat, kan itu. Jadi hanya sebatas pengakuan di desa. Tetapi kalau sudah bersertifikat itu kan apalagi hak milik itu kan terkuat terpenuhi, bisa turun menurun.
Nah sekarang bagaimana kalau tanah kemudian untuk modal, apakah bisa? Kita kembali ke dalam akte inbring, apakah tanah, hak atas tanah yang belum dilekati hak bisa dimasukkan dengan inbring? Tentunya kan tidak bisa. Kemudian kekuatan pembuktiannya seperti apa ya? Ini sudah masuk ke dalam hukum pertanahan ya, di dalam hukum pertanahan. Itu sudah beda topik gitu ya, Mbak Seli. Ya, baik Pak. Kemudian ini ada yang bertanya lagi dengan Pak Muhsawir. Monggo Pak, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ya. moderator atas kesempatan yang diberikan dari Papua ini, moderator. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, jadi luar biasa pemateri kita pada di sini sudah malam ya. Malam hari ini, mungkin kalau di WB masih sore. Luar biasa apa yang saya dapatkan pada hari ini. Hanya ada satu hal yang mendasar sekali mungkin perlu dijelaskan kaitannya dengan amanah kepercayaan notaris ini yang diberikan kepada notaris ini sungguh luar biasa sebab bisa merubah orang ya dari lebih baik dari sebelumnya. Saya kira seperti itu, misalnya dengan membuat akta dan lain-lain pada usaha UKM dan lain-lain. Hanya ada satu tadi yang sempat saya simak, yaitu misalnya supir angkot yang ingin membuat sebuah usaha. Nah, kalau begitu disebut angka M, nah sementara aktivitasnya kesehariannya tidak rasional dengan apa yang ingin dibuat sebagai badan usaha. Nah, ini kan menurut saya apa relevansinya begitu ya? Padahal kan ini orang mau berusaha, bisa saja misalnya kira-kira ada tanah atau apa yang dijual oleh beliau, lalu dia mempunyai skill yang luar biasa sehingga dia berkeinginan untuk berubah. Nah, jadi kok mesti harus dikenakan ada impaknya kepada notaris kalau bisa misalnya kita berikan misalnya sebagai akte notaris. Dalam hal ini sumpah saya dengar tadi perlu ditelusuri ya, jangan sampai pencucian uang ini. Bagaimana kira-kira nih Pak Dokter? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Muhsawir. Ya. Monggo langsung aja Pak Dr. Supriyadi bisa Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ini, sangat cara menganalisa yang saya sampaikan itu mendetail sekali. Jadi begini Pak Muhammad Sawir ya. Jadi saya ibaratkan tadi seorang sopir angkot kemudian mendirikan PT, menginvestasikan dengan nilai 25 miliar. Misal ya Pak. Secara logika hukum kita akan ngomong dari mana uang ini. Kita masuk di dalam kewajiban notaris yang diawasi oleh masuk di dalam Go AML ya. Jadi notaris harus melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan dari apa? Jadi seorang notaris akan menganalisa seorang sopir angkot membuka sebuah usaha dengan modal 25 miliar atau membeli sesuatu dengan harga 20 miliar. Logikanya itu kan tidak masuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah notaris harus membuktikan bahwa uang ini adalah didapat dari mana? Tidak. Notaris tidak punya kewajiban dan tidak punya kewenangan untuk membuktikan itu. Tetapi notaris diwajibkan melaporkan transaksi ini. Maka yang akan membuktikan apakah ini sebuah transaksi legal atau pencucian uang, atau sebuah perbuatan pelanggaran hukum, atau kebohongan hukum, itu adalah dari OJK, dari instansi yang memang menugaskan notaris untuk melaporkan itu. Dan notaris di dalam melaporkannya kan tidak akan ngomong kepada si supir angkot, si supir angkot, you kan
beli tanah, yuk kan bikin perusahaan dengan modal 25 miliar. Ini uang dari mana? Saya laporkan lu. Tidak akan seperti itu. Gitu. Jadi secara syar'i artinya kita melaporkan. Karena kalau kita tidak melaporkan, kita yang salah. Karena dari logika hukumnya mengatakan bahwa mana mungkin supir angkot mempunyai nilai investasi 25 miliar. Terlepas dari ini, oh ini kan warisan, oh ini kan dapat lotre, oh ini kan dapat transferan nyasar. Nah, itu terlepas dari itu. Jadi itu aja sebenarnya korelasinya, Pak. Terima kasih, Pak. Begitu penjelasannya Pak Muhammad Syawir. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Bu Dewi, monggo jika ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Untuk berkaitan dengan notaris berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sepanjang itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan, kalau menurut saya tidak perlu melapor ya. Yang tadi yang di penjelasan Pak Suprit, Pak Pri itu sudah benar. Jika seperti tadi sopir angkut yang dimana dia mempunyai uang 25 miliar, ya memang itu harus wajib dilaporkan. Akan tetapi kita harus membedakan yang mana kita itu notaris, yang mana penyedia barang dan jasa. Karena di dalam peraturan yang sekarang lagi panas ini kan berkaitan notaris wajib membuat Go AML, notaris wajib melaporkan tanpa ada uang yang mencurigakan. Nah, laporan keuangan mencurigakan. Nah, ini yang kita harus bisa memisahkan pada saat kapan notaris melaporkan, pada saat kapan kita tidak melaporkan. Karena notaris itu bukan penyedia barang dan jasa. Kalau penyedia barang dan jasa, 500 juta itu harus melapor ke PPATK. Nah, karena kita itu bukan penyidik, karena itu kita sesuai dalam pasal 6 KUHP. Gitu aja. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih penjelasannya Bu Dewi. Pak Muhammad Syawir, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali atau sudah bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah sudah bisa moderator, tapi ada hal lain lagi di Papua ini dengan oh iya, silakan ya. Pak. Ini kita sering satu terjadi pertanyaan di ya, Pak. Papua ini. Iya, saat izin ya, singkat saja. saja. Pak. Ya, mungkin Bapak Dr. Supriyadi dan Ibu Dewi Padusi sudah sering mendengar di Papua itu kondisinya beda dengan di provinsi lain. Kaitannya dengan akte tanah begitu ya. Ya, terkadang kita di sini sudah ada akte jual beli, ya, sudah ada sertifikat, tapi tidak ada pelepasan dari adat. Ini jika notaris berani membuatkan akte hak milik itu terkadang di sini kita tidak tidak dimungkinkan untuk itu. Jadi terkadang kalau mohon maaf dalam kurun tanda kutip, kalau notaris yang baru datang di Papua dan langsung mau menyamakan persepsi pandangannya sebagai notaris di provinsi lain, terkadang kita di demo dan lain-lain akte tersebut. Ini yang menjadi soal, karena ada di sini seperti yang disinggung tadi bahwa ada hak wilayah ya yang harus malah itu pelepasan tanah adat itu yang jauh lebih penting dibanding dengan sertifikat. Ini yang membuat kita jadi soal di Papua ini, sehingga kadang-kadang ada tanah dijual 2, 3 kali, 4 kali begitu, dan repotnya ini menjadi persoalan problema betul di sini, sehingga terkadang kalau kita beli tanah lalu kemudian sudah ada sertifikat nih dan kita bangun rumah misalnya begitu di tempat itu, datang sepupunya itu, wah ini belum selesai dan bagaimana, harus kita bayar 2 kali karena bangunannya kita terlampau tinggi begitu ya, terlampau kita membuat investasi di situ. Ini yang saya kira yang problem kita, sehingga mohon izin jika ada teman-teman nanti yang berminat ke sini, hendaknya memperhatikan itu tidak sama di daerah lain. Itu. Izin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Syawir. Mungkin bisa ditanggapin Pak Dokter. Baik, terima kasih. Luar biasa nih. Ini sudah masuk ke dalam hukum pertanahan ya. Tidak apa-apa Pak, sepintas saja ya.
Jadi Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 mengatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria dibuat berdasarkan 1, hukum adat, 2, hukum barat, kan itu. Ini yang diadopsi menjadi Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian terkait permasalahan yang ada di Papua, kita pernah menyimak dan pernah membaca tentang pembangunan waduk di Timor Barat ya, di Mataram atau Timor Barat itu. Itu menyangkut dari tanah adat. Maka pemerintah tidak akan berani membangun kalau sepanjang itu tanahnya adalah tanah adat. Jadi kembali di dalam hukum adat di suatu wilayah, di situ pasti ada hak ulayat terkait properti. Kekuatan terbesarnya apa? Apakah kekuatan terbesarnya dari keputusan pemerintah atau kekuatan besarnya dari apa? Maka kekuatan terbesar dari hukum adat adalah musyawarah adat. Kalau di dalam musyawarah adat sudah menentukan bahwa ini boleh dijual, ini boleh diruslah atau tukar guling, maka itu sah. Pemerintah bisa mengeluarkan penetapan hak atas tanah. Tetapi kalau tidak berdasarkan musyawarah adat, maka pemerintah dalam hal ini BPN tidak akan mungkin memberikan hak atau mengalihkan hak atas tanah dengan jalan apa aja, misal jual beli, hibah, waris, wasiat dan lain sebagainya. Karena haknya adalah hak ulayat. Hak ulayat adalah hak melekat di dalam wilayah adat tersebut. Jadi nggak mungkin, Pak. Makanya tadi tolong kalau ada notaris dari luar Papua untuk memahami itu. Sebenarnya ya notaris kalau masuk di dalam wilayah pasti kan akan kulonun, Pak. Dalam bahasa Jawanya kan kulonun, permisi kepada Pemda. Nah, disitulah fungsi dari Pemda memberikan pengetahuan atau memberikan knowledge-nya terhadap ini loh, di sini harus begini. Itu maka muncullah peran Pemda gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu atau monggo ditambahkan Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Terima kasih. Mungkin, ya. Ya, kalau di tanah Papua memang benar yang dikatakan tadi Bapak, memang itu sangat sulit ya. Jangankan notaris ya, para penyidik seperti jaksa pun bisa mati kalau bertarung di sana ya. Jaksa, hakim, karena di sana hukum adatnya itu masih kuat sekali. Dan memang tadi benar yang dikatakan Pak Pri, memang harus lobby, harus ada kesepakatan dari kepala suku, misalkan itu mungkin sebagian dapat menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi memang di sana sangat rumit ya Pak ya, antara jaksa, hakim, penegak hukum lainnya dalam menghadapi tanah adat tersebut. Gitu aja sih Bu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk tanya jawab kita akhiri karena memang sudah jadwalnya berakhir jam 17. Untuk kesimpulan bahwa memang notaris peranannya sangat penting ya Pak, Bu, dalam investor untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk perlindungan, untuk hak pelayanan, dan untuk informasi terbuka tentang bidang usaha yang dijalankan. Seperti itu. Mungkin diskusi hari ini bisa kita akhiri. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia sekalian, syukur alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Ibu Dewi Padusi Daengmuri SHMKN, dan Bapak Dr. Supriyadi SHMKN yang sudah dengan senang hati dan bersemangat berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta audiens yang sudah mengikuti dengan antusias dari awal sampai akhir diskusi kita pada hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih.
Waktu saya kembalikan kepada Ibu MC, silahkan Bu Nurul. Matur nuwun. Alhamdulillah, demikian diskusi online Ngabuburit HSLC sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita semua. Terima kasih kami ucapkan pada para hadirin dan peserta sahabat Herlina untuk perhatian dan partisipasinya. Tadi sampai 72-73 peserta, Nji. Ada yang dari Papua, Pak Muhammad Sawir, ada Mbak Tutwuri Handayani dari Palembang, Oki, dari wilayah Oki, lalu Mbak Imada itu ada dari Kota Waringin Barat, Kalimantan. Wah, jauh-jauh, Nji. Matur nuwun untuk partisipasinya. Kemudian terima kasih juga pada para narasumber dan moderator untuk materinya yang menarik. Untuk pengurus dan panitia semua atas kerja keras dan kekompakannya di acara sore hari ini. Nantikan session 3 Ngabuburit Online HSLC yang akan datang dengan materi yang tidak kalah menariknya ya. Demikian kami tutup acara diskusi online sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat berbuka dengan keluarga tercinta untuk yang berpuasa. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga Afgan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara semua. Terima kasih Bu Moderator. Sama-sama Bu Dewi. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Makasih. Nurul. Maaf ada Pak kalau ada Supri. kurangnya ya. Iya, sama-sama Pak. Itu ada yang tanya materi bisa. Terima kasih Bu Dewi. Keren. Terima Dewi, Pak kasih Mas. ya. Deska, makasih. Terima Pak kasih Mbak Riko. Dewi. Sukses buat Terima kita kasih Bu semuanya. Erina sayang. Waalaikumsalam. Tim Lab. Izin live ya. Oh iya. Matur nuwun. Sama-sama.